Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajril Hanif Nugroho dari Program Studi Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM. Di sini saya akan memodelkan salah satu lokasi simpang di Yogyakarta dengan software Visip. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita ke tutorial pembuatannya. Baik, untuk memulai pemodelan kali ini, kita akan membuka aplikasi Visip ya. Software Visip di sini kita klik. Ini merupakan Visip versi 8 yang merupakan versi student. Jadi tidak lengkap secara utuh. Nah, baik, di sini merupakan tampilan awal dari Visip. Nah, pemodelan kali ini yang akan saya lakukan adalah akan merujuk pada ruas jalan simpang Demak Hijau seperti terlihat pada gambar, dengan komposisi kendaraan seperti demikian. Dengan kondisi jaring jalan ada arah timur, barat, selatan, utara dengan lebar jalan sesuai dengan ruas jalannya. Lalu untuk waktu siklus yang akan kita gunakan adalah simpang Demak Hijau dengan waktu siklus utara, selatan, timur, barat dengan lampu merah, kuning, dan hijau adalah demikian. Lalu kita ke data kecepatan. Di sini ada data kecepatan dari kendaraan yang mungkin akan kita masukkan. Di sini ada sepeda motor, sepeda, sedan, dan sebagainya. Tidak semua mungkin yang saya akan masukkan. Baik, kembali ke aplikasi Visip. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita pengaturan network. Kita klik base data, kita klik network settings. Nah, di sini akan muncul traffic regulation, gradient, dan sebagainya. Maka dari itu kita ubah di traffic regulation saja. Pada left hand traffic, karena Indonesia merupakan jenis jalan yang menggunakan left hand traffic. Kita klik OK, dan kita klik continue. Selanjutnya kita akan memodelkan background yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa klik background, dan kita akan input gambar yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan gambar dari Google Earth yang akan saya buka. Nah, di sini kita muncul tampilan Google Earth, kita masukkan saja simpang Demak Hijau, klik Enter. Nah, di sini akan muncul zoom in ke simpang Demak Hijau. Baik, ini kira-kira di sini adalah merupakan gambar dari simpang Demak Hijaunya. Langsung saja kita klik file, kita save image. Lalu kita atur ketinggiannya dan arah utaranya. Ya mungkin seperti ini ya. Baik, oke. Nah, mungkin sudah terasa cukup, yang kita save image saja. Kita tulis di sini simpang Demak Hijau dan kita mungkin taruh di desktop untuk memudahkan. Baik, lalu kita kembali ke Visip tadi. Di sini kita klik bagian background, kita klik kanan. Ini kita cari gambar yang sudah kita input. Nah, ini merupakan gambar yang sudah kita input. Nah, ini akan muncul gambarnya. Di sini kita akan melakukan yang namanya set scale. Kita klik kanan, kita ubah scale-nya. Set scale. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tarik garis dengan di drag. Klik kiri, sepanjang garis ini. Lepaskan dan tulis 90 meter. Oke. Dan seharusnya gambar sudah sesuai skala. Baik, langkah selanjutnya adalah kita memodelkan jaringan jalan. Jaringan jalan ini kita bisa klik di link ini. Kita bisa menggunakan opsi keyboard control shift klik kanan. Nanti akan muncul jalan yang akan kita modelkan. Kita lepaskan saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lebar jalan dan nama jalan ini kita sesuaikan dengan contoh soal tadi yang dari PDF. Untuk ruas barat ini, maka namanya adalah Jalan Godean. Dengan ketentuan tipe 2D, 22UD, 2 lajur 2 arah, dan merupakan urban motorized.
Kita ubah bagian lebarnya karena ini merupakan simpang bagian lengan barat dan arahnya adalah ke timur, maka dia memiliki lebar 7 meter. Klik OK saja. Lalu kita buat pada arah sebaliknya. Nah, ini kita buat arah sebaliknya, kita ke kanan dan invert direction. Nah, ini sudah sesuai dengan kebutuhan di PDF tadi. Selanjutnya kita modelkan pada ruas bagian utara. Lagi kontrol klik kanan. Nah, kita lepas, maka muncul tampilan seperti ini. Ubah ruas utara dengan nama Jalan Siliwangi dan tetap sama urban motorized. Ubah lebarnya karena di sini tipenya 6 lajur 2 arah, maka kita akan bisa menambah lajurnya dengan klik kanan add lane left dan add lane right. Dengan lebar 11,6 dibagi 3 berarti 11,6 dibagi 3 kira-kira 3,3. Oke, di sini sudah sesuai harusnya. Kita klikkan saja OK. Nah, ini untuk arah menuju simpang, kita buat arah keluar simpang. Sini kita bisa klik kanan dan invert direction. Oke, ini sudah sesuai harusnya. Karena bagian utara bagian arah ke utara dan selatan ini sama lebarnya, maka tidak usah diubah. Baik, itu pemodelan untuk utara dan barat. Untuk timur dan selatan, saya akan percepat videonya karena hampir sama langkah-langkahnya. Oke, di sini kita sudah selesai memodelkan untuk jalan-jalan utama dari simpang. Selanjutnya kita pastikan seluruhnya sesuai dengan arahnya dan juga tempat dia berhenti sebelum simpang. Jadi kita bisa atur sedikit. Seperti ini. Dan mungkin untuk alasan perhitungan nanti untuk agar antrian dari kendaraan ini tidak terpotong, kita bisa memodelkan jalan ini sampai jauh di luar dari gambar, sehingga nanti antrian dari kendaraan tidak tertumpuk. Agar antrian kendaraan bisa mulai lebih jauh, ini tidak apa-apa, kita jauhkan saja. Baik, langkah selanjutnya setelah kita melakukan jaringan jalan ini, kita membuat konektor atau link ya. Kita bisa klik links di sini dan kita sambungkan antara ruas jalan ini. Kita klik saja Ctrl klik kanan pada bagian dot sini, lalu seharusnya ini menyambung. Jika tidak menyambung, maka mungkin kita coba lagi dengan mungkin 2 kali pada tempat yang kita inginkan. Oke, baik, tidak mau lagi, coba sebentar. Nah, ini sudah menyambung nih, bisa dilihat. Untuk bagian ke kiri, dia akan menyambung pada bagian kanan. Tapi untuk pemodelan ini kita akan menggunakan jalan tambahan di sini. Karena untuk belok kiri jalan terus ini, agar kendaraan nanti berjalan dengan baik, maka kita perlu tambahkan ruas jalan tambahan pada bagian jalan belok kiri jalan terus. Ini mungkin kita tambahkan konektor lengan dari barat ke utara. Kita klikkan saja enter. Lalu di sini kita buat link tadi,
Ctrl Shift kanan, kita sambungkan. Dan di sini terdapat linknya. Kita namakan saja di sini dari arah barat ke utara. Klik OK. Lalu juga di bagian gambar. Nah, ini kita ubah ke line 1. Kita namakan lagi sama saja B ke U. Klik OK. Sorry, ke line 3 berarti. Nah, di sini mungkin kita bisa perhalus dengan membuat lebih banyak spline di sini. Generate spline, kita tulis 3. Sudah terlihat sedikit lebih halus. Kita bisa atur-atur bentuk spline-nya sehingga nanti pemodelan untuk ruas jalannya lebih bagus. Generate spline juga. Nah, di sini mungkin kita bisa klik ketiganya. Lalu kita klik calculate spline. Nah, ini terlihat lebih halus. Mungkin agak teratas seperti ini. Mungkin lebih halus lagi. Spline, oke. Nah, ini sudah tersambung untuk sambungan jalan barat ke utara. Lalu kita buat lagi sambungan barat ke mungkin barat ke timur. Klikkan saja, namakan barat ke timur. Kita klik OK. Ini sudah jadi untuk barat ke timur, lalu dari barat ke selatan. Sorry, harusnya sini. Teruskan barat ke selatan. Klik OK. Ini seharusnya sudah menyambung semua. Bisa generate spline agar lebih halus. Nah, ini sudah terlihat untuk bagian kiri, bagian yang lurus, dan bagian belok kanan nih. Kita modelkan untuk bagian utara juga. Oh, maaf. Harusnya bagian yang di sini. Klikkan saja, berarti di sini arahnya utara ke selatan. Klik OK. Lalu dari belok ke kanan ke sini, kita tulis berarti dari utara ke barat. Oke, kita generate spline. Bisa beli 4. Nah, ini mungkin harusnya di line ini. Nah, ini bagian lurus, lalu bagian belok kanannya. Tambahkan konektor. Arah dari utara ke timur. Oke, lalu kita pindahkan di sini. Kita buat sambungan jalan ke konektor. Di sini kita tambahkan saja utara ke timur. Lalu kita buat dari sambungan konektor ke jalan yang kita inginkan. Masukkan ini utara ke timur. Kita klikkan OK. Ini bisa diatur-atur lagi untuk bentuk-bentuk dari konektor-konektor ini. Kita bisa klik pada ketiganya, lalu klik kanan, recalculate spline. Mungkin bisa diatur sedikit arahnya, dan pastikan dia mungkin sesuai dengan jalurnya, lajurnya, agar tidak menyilang-nyilang nantinya. Sudah banyak sekali. Sudah apa? Atur lagi.
Kita delete dulu. Tadi utara ke timur. Oke. Mungkin generate spline tapi terlalu banyak. Mungkin bisa 2 saja. Mungkin kita bisa recalculate karena ini mungkin lebih halus terlihatnya. Dan arah beloknya mungkin bisa lebih tambahkan lagi. Kedua, kita buat agak oke. Oke, mungkin ini pemodelan dari lengan timur, lengan barat, lengan utaranya. Dan kita akan memodelkan sisanya yaitu lengan timur dan lengan selatan. Mungkin saya akan percepat videonya karena ini hampir sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Di sini mungkin sudah cukup selesai untuk membuat link jaringan jalannya, dan kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, di sini mungkin jaringan jalan sudah kita buat ya sesuai dengan ketentuan yang di PDF tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke input kendaraannya. Kita bisa klik database data 2D or 3D model. Di sini akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa lebarkan saja, dan ya, di sini ada berbagai macam jenis kendaraan. Kita mungkin akan tambahkan, klik add di sini dan kita pilih vehicle, road, dan kita pilih yang motorcycle karena di sini mungkin belum ada motorcycle. Kita klik add segment to 2D or 3D model, kita klikkan saja oke. Nah, di sini pasti akan muncul kolom baru di sini. Kita tulis saja di sini motor, bike, street, motorcycle. Kita klik enter. Nah, selanjutnya kita bisa klik base data lagi, lalu klik distribution dan 2D or 3D model. Nah, 2D or 3D model di sini kita bisa input sesuai dengan pengelompokan ini. Jadi kalau pengelompokan car di sini ada jenis-jenisnya. Lalu untuk HGV atau heavy vehicle ada bus, ram, dan sebagainya. Kita tambahkan saja di sini untuk motorcycle. Lalu kita masukkan di sini sesuai dengan model yang sudah kita masukkan. Nah, ini bike motorcycle. Nah, selanjutnya kita beralih ke base data lagi dan vehicle types. Nah, di sini akan menentukan bagaimana tipe kendaraan tersebut.
Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi saja. Oke, di sini akan muncul top up seperti ini. Kita tulis motorcycle. Dan kategori di sini kita masukin bike. Jadi motorcycle harus sesuai. Dan ini kita pilih saja bike. Nah, sini juga kita ubah menjadi bike. Oh, mungkin di sini kita tidak usah isi ya, karena ini merupakan jenis color. Colorsnya tidak usah kita ubah. Lalu, oke, mungkin sudah cukup seperti itu. Kita klik OK. Nah, sini akan muncul motorcycle dengan modelnya sudah sesuai. Lalu langkah terakhir kita membuat di vehicle classes. Base data vehicle classes. Nah, ini akan memunculkan bagaimana kendaraan tersebut kita input. Sini ada tram, ada pedestrian, ada bike. Kita bisa tambahkan lagi di sini untuk motorcycle. Nah, motorcycle sini kita kategori kita ubah, namanya dulu kita ubah jadi motorcycle. Dengan kategorinya adalah bike dan model motorcycle. Dan oke, sini sudah selesai untuk input kendaraannya. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya ini kita akan memasukkan data kecepatan. Nah, data kecepatan ini kita bisa close dulu mungkin bagian ini agar tidak mengganggu. Nah, kita klik base data, lalu kita klik distribution desired speed. Kita klik saja. Nah, di sini akan muncul berbagai macam jenis kecepatannya. Kita bisa tambahkan saja untuk beberapa jenis kendaraan. Nah, seperti yang ada di PDF sebelumnya, kita bisa memasukkan berdasarkan jenis kendaraan. Di sini saya akan memilih berdasarkan jenis kendaraan MC, yaitu untuk sepeda motor, LV untuk di sini kendaraannya adalah sedan, dan HV di sini saya akan masukkan bus besar, dan MC atau motorcycle di sini akan saya masukkan, untuk yang unmotorized UM akan saya masukkan sepeda. Jadi mungkin pertama kita akan masukin sepeda motor. Dan jenisnya ini maka MC. Kita ubah di sini 28 dan di sini 38. Sesuai dengan data yang ada di PDF sebelumnya. Lalu kita masukkan saja klik kanan di sini dan kita atur sesuai koordinatnya. 30 0,4. Lalu selanjutnya titik 34,05. 34,05. Nah, oke, ini sudah sesuai. Kita bisa klik OK. Nah, ini akan muncul di sini untuk jenis sepeda motor. Ini mungkin bisa dilebarkan. Nah, sepeda motor MC. Nah, selanjutnya juga sama kita untuk input jenis yang lain. Misal untuk jenis sedan di sini, masukkan light vehicle-nya, sedan. Dan kecepatan bawah 18 dan sini 36. Kita melakukan koordinat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi mungkin saya akan cepatkan videonya. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menentukan data kecepatannya dari setiap kendaraannya, MC, LV, HV, dan UM. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan rute jalan. Rute jalan di sini kita bisa klik pada bagian vehicle, kita lebarkan dulu, di vehicle routes untuk yang static. Nah, di sini kita bisa input pada lengan simpang yang kita inginkan. Nah, misal kita mulai dari lengan yang bagian barat, kita klik kanan. Nah, di sini akan muncul warna kuning ini dan biru di ujungnya. Nah, ini menentukan biru ini adalah akhir dari rute yang kita inginkan. Jadi misal saya akan memodelkan untuk yang
dari arah barat ke utara. Nah, sini kita lepaskan, kita klik kiri. Nanti akan muncul untuk tampilan seperti ini. Jadi dari Jalan Godean menuju Jalan Siliwangi. Ini kita lanjutkan saja untuk bagian dari barat ke timur, kita klik kiri lagi. Lalu dari bagian barat ke selatan. Nah, ini kita klik kiri, oke. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat lagi untuk bagian ruas utaranya. Kita klik kanan. Ini mungkin salah satu tidak sesuaian ya. Harusnya kalau untuk input awalnya harusnya berwarna merah. Nah, ini berwarna biru berarti ada yang salah. Mungkin ini yang terakhir kita buat, kita bisa delete. Kita buat lagi. Dan kita klik kanan. Nah, ini sudah menentukan warna merah. Berarti sudah menentukan awal dari rute yang baru. Kita hubungkan saja, misalkan menuju selatan. Klik. Lalu yang menuju arah, oke, klik lagi. Nah, coba kita ulangi. Coba mungkin kita ulangi saja. Yang bagian utara, ke selatan, lalu kita koneksikan yang tidak mau. Hubungkan ke bagian timur, lalu kita buat lagi nah, ini untuk bagian yang ke arah barat. Nah, sini sudah terlihat untuk ruas utara, dia bisa ke selatan, dia bisa ke arah timur, dan bisa ke arah barat. Begitu juga dengan bagian yang ruas arah barat ini, dia bisa ke arah utara, timur, dan selatan. Selanjutnya mungkin saya percepat saja karena memiliki langkah yang sama. Nah, baik, di sini mungkin sudah selesai saya modelkan untuk rute bagian timur. Dia bisa ke arah selatan, lalu dia bisa ke arah barat, dan bisa ke arah utara. Lalu untuk rute arah selatan, dia bisa dari arah selatan ke utara, dari arah selatan menuju barat, dan dari selatan menuju timur. Nah, baik. Di sini kita sudah selesai untuk memodelkan dari vehicle routing-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan komposisi kendaraannya. Nah, di sini tertulis bahwa tulisan rail flow di sini ya. Di sini itu menunjukkan untuk arah lengan dia ke utara ini berapa banyak perbandingan kendaraannya, lalu dia arah ke timur ini berapa banyak perbandingan jumlah kendaraannya. Nah, di sini itu semua tertera data pada PDF. Dan di sini kita bisa mengatur pada data PDF di sini. Nah, di sini. Di sini ada total PCU. Di sini ada 160, 954, dan 1694 dengan jumlah kendaraan semuanya 2808 untuk arah lengan baratnya. Nah, ini semua mungkin kita bisa kerjakan di Excel. Nah, sini ada Excel kosong, kita buat. Lalu pertama kita buat yang namanya arahnya. Asalnya. Misalkan asal dari barat dulu, lalu tujuannya kita tulis dari utara.
timur dan selatan dengan jumlah kendaraan tadi sebesar 160, untuk yang utara, yang timur sebesar 954, dan yang selatan sebanyak 1694. Di sini kita bisa totalkan kendaraannya. Ini sama aja, nah dapat 7.808 sesuai yang tadi stok kendaraan untuk potongan. Jadi kita bisa masukkan komposisinya berapa saja. Jadi komposisi untuk yang arah utara itu sebesar 0,056, komposisi untuk arah timur itu ada 0,33, dan untuk di arah selatan adalah 0,6. Nah ini mungkin bisa kita perbagus. Kita merge saja di sini jadi merge. Nah ini sudah terbentuk untuk bagian yang barat. Nah selanjutnya kita modelkan untuk bagian yang timur, utara, dan selatan. Kita sama prinsipnya, hanya memasukkan data lalu kita hitung komposisinya. Mungkin saya percepat untuk bagian timur, utara, dan selatannya. Oke, ini kita sudah selesai untuk menentukan komposisi tiap-tiap lengan tadi. Maka kita masukkan saja ini semua ke Visim. Kita buka software Visimnya. Nah, di sini untuk jalan yang arah ruas barat dulu ya. Arah ruas barat ini berarti yang arah barat ke utara itu komposisinya adalah 0,057. 0,057, dan saat dia arah barat lalu ke timur, ya, maka dia memiliki komposisi sebesar 0,34, dan saat dia arah ke selatan dari barat ke selatan, maka dia memiliki 0,603. Nah, kita input lagi untuk bagian yang ruas utara menuju selatan. Ruas utara menuju selatan itu komposisi 0,651. Posisi dari utara menuju timur itu ada 0,298. 0,298. Lalu arah utara menuju barat itu ada sebesar 0,051. Nah, 0,051. Nah, baik. Sini untuk ruas selanjutnya mungkin juga sama prinsipnya, kita memasukkan data yang sudah kita olah di Excel. Maka saya akan percepat videonya. Oke, setelah kita selesai untuk menginput komposisi kendaraan pada tiap-tiap lengan, kita beralih pada menginput komposisi kendaraan. Kita bisa klik pada traffic, lalu vehicle composition. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Nah, di sini kita bisa tambahkan saja untuk tiap-tiap lengannya. Sini nomor 1 kita namakan barat, nomor utara kita namakan nomor 2 kita namakan utara, nomor 3 timur, dan nomor 4 selatan. Selanjutnya kita bisa input jenis-jenis kendaraan di sini. Dan sebelum itu mungkin kita bisa mengatur pada Excel ini. Nah, di sini kita akan menginput sesuai dengan jenis kendaraan yang akan kita input, apakah MC, UM, HV, dan LV sesuai dengan jumlah-jumlahnya pada lengan-lengan masing-masing. Jadi mungkin saya buat di sini ada UM, HV, ada LV, dan MC. Di sini kita bisa masukkan UM-nya pada asal barat menuju utara, itu ada 2. Lalu pada HV tidak ada 0, dan LV 57, dan MC-nya 101. Lalu pada asal barat menuju timur ada 7 UM, 0 HV, dan 134 LV, dan juga 813 MP. Asal barat menuju selatan ada 5 UM-nya HV 0, LV 805, dan MC-nya 884. Nah, di sini kita bisa jumlahkan untuk tiap-tiap masing-masing kendaraan. Misal di sini saya masukkan jumlah MC, jumlah UM, lalu jumlah HV, jumlah LV, dan jumlah MC. Nah, lalu di sini ada komposisi untuk masing-masing kendaraan. Komposisi UM, komposisi HV, komposisi LV, dan komposisi MP. Nah, di sini kita bisa bagus dulu mungkin. Oke, nah di sini tinggal dijumlahkan saja sebenarnya jumlah UM, maka ya, ini kita sum aja, sum 27. Nah, ini kita klik enter, begitu juga dengan HV, mungkin kita bisa tarik saja langsung. Nah, ini menunjukkan jumlah masing-masing kendaraan. Lalu komposisinya, komposisi UM berarti adalah jumlah UM dibagi dengan jumlah kendaraan. Nah, di sini dapat komposisinya sudah 0,005. HV juga demikian, HV dibagi dengan kendaraannya. Mungkin agar mempermudah kita bisa blok ini. Lalu kita tarik. Nah, 0,355 dan 0,64 untuk komposisinya. Nah, ini mungkin kita bisa berikan dia borders, lalu kita atur. Ini mungkin bisa di merge saja. Ini juga bisa di merge. Kita merge. Nah, sebenarnya untuk timur, utara, dan selatan ini juga sama prinsipnya. Kita hanya memasukkan data tiap-tiap kendaraannya, lalu kita masukkan jumlahnya dan komposisi tiap kendaraannya. Oleh karena itu, mungkin saya akan percepat videonya untuk mempersingkat.
Oke, baik. Di sini kita sudah selesai untuk memodelkan, maksud saya kalkulasi komposisinya untuk UM, HV, LV, MC untuk tiap lengannya. Nah, di sini saya mungkin rekapitulasi saja untuk lengannya dan juga komposisi kendaraannya. Nah, di sini kita bisa beralih ke sistemnya tadi. Nah, ini kita input aja sesuai jenis-jenis tadi. Nah, mungkin kita urut saja dari uh, jenis kendaraan yang UM, motorcycle, maksud saya yang sepeda ini. Kita pilih jenisnya yang kecepatan sepeda. Nah, di sini kita ubah aja revolve sesuai dengan angka tadi, tapi sebelum itu kita tambah-tambahkan dulu untuk jenis kendaraannya. Bahkan ini yang pertama tadi harusnya oke. Oke, di sini kita mulai dari satu dulu. Tadi harusnya ini sepeda. Oh, sorry. Baiklah, ya udah. Kita tulis ini mungkin car, di sini kita tulis bus, cycle, di sini tulis bike. Baik, nah di sini rail flow-nya, oke, kita ganti ini dulu. Kecepatan untuk bus tadi adalah segini, dan untuk yang sepeda tadi adalah ini, dan ini harusnya mobil maka sedan. Motorcycle berarti dia sepeda motor. Untuk angkanya ini kita bisa masukkan saja sesuai Excel tadi. Nah, mungkin untuk memudahkan tadi berarti urutannya dari mobil, HV, LV, HV, UM, dan MC. LV, HV, UM, dan MC. Oke, LV, HV, UM, dan MC. Oke, di sini saya hanya mengubah urutannya sehingga nanti kita mudah untuk mengcopy paste saja. Nah, di sini kan kalau di bagian Excel ini untuk bagian barat dengan urutan dari car, lalu bus, LV, HV, UM, dan MC. Nah, di sini bisa di copy paste saja sebenarnya. Ini kita masukkan di sini. Oh, sorry. Kita blok semuanya lalu kita. Oke, baik. Jadi kalau mungkin yang 0 ini tidak bisa di-input. Nah, kita bisa urus nanti. Ini mungkin kita copy saja bagian ini. Nah, ini bisa langsung ke copy. Tapi di sini untuk angka 0 tidak bisa. Jadi lebih baik kita delete saja. Nah, jadi yang tersisa hanya untuk yang LV, UM, dan MC karena HV di sini 0 untuk lengan barat. Lalu kita lanjut untuk lengan utara. Tambahkan lagi sesuai tadi. Di sini car, lalu di sini cycle, lalu di sini bike. Jadi kita ubah lagi sesuai yang tadi. Kalau dia mobil berarti LV, kalau dia bus berarti HV, dan kalau dia sepeda, kalau dia UM, kalau dia motorcycle berarti dia MC. Nah, ini tinggal kita balik ke Excel untuk lengan utara tadi LV, HV, UM, MC. Copy saja, kita paste di sini. Nah, langsung selesai. Begitu juga dengan timur dan selatan. Jadi untuk mempersingkat mungkin saya akan percepat videonya. Baik, di sini kita sudah selesai untuk menginput komposisi kendaraan untuk tiap-tiap lengannya. Baik itu jenis LV, HV, UM, dan MC. Oke, baik, setelah itu kita akan menginput memasukkan jumlah kendaraannya. Jadi yang tadi itu kita menentukan komposisinya, sekarang kita menentukan jumlah kendaraannya. Nah, ini kita bisa klik pada bagian ini, vehicle input.
lalu kita klik kanan pada lengannya. Jadi misal saya klik di sini untuk lengan barat, nah maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah ini untuk jalan godean, berarti arah yang barat ini mungkin kita namakan saja sesuai arahnya. Berarti di sini arah barat. Nah, ini volumenya itu adalah jumlah kendaraan pada lengan barat. Jadi kalau misalnya dilihat dari soal tadi, PDF tadi, itu kita dapat total kendaraannya adalah 2808. Dengan vehicle composition adalah barat. Ya, ini sudah sesuai. Lalu kita tambahkan lagi, kita klik kanan pada jalan ruasnya, lalu kita masukkan volumenya. Untuk volume yang arah utara ini, dia 7043. Otomatis ini mungkin kita ubah menjadi utara. Lalu kita tambahkan lagi untuk bagian timur, kita klik kanan, lalu ini belum dikasih nama ya. Nama utara, di sini kita kasih nama timur. Nah, lalu kita masukkan volumenya sebesar 3909 dengan vehicle composition dari timur. Lalu yang terakhir selatan, kita klik kanan, lalu kita namakan selatan dengan volume sebesar 2901 dengan arah di sini adalah selatan. Oke, di sini kita sudah selesai untuk langkah menentukan jumlah kendaraannya. Oke, baik. Kita sudah selesai untuk menginput kendaraan tadi. Maka langkah selanjutnya adalah sekarang menentukan pengaturan sinyal lalu lintas. Nah, di sini kita bisa hilangkan dulu bagian bawah ini. Nah, lalu kita beralih ke traffic ini, lalu signal control, lalu signal controllers. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja hal yang baru. Lalu kita namakan di sini, yaitu adalah timpang. Nah, di sini kita langsung saja klik Edit Signal Control. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi untuk tiap-tiap lengannya. Di sini kita sesuaikan saja dengan yang di soal, mulai dari utara, lalu di name ini ya, utara, lalu selatan, lalu sini timur, dan sini barat. Nah, di sini kita bisa input. Nah, ini kan ada tanda plus minus, kita bisa input bentuknya. Di sini kita ubah saja sesuai dengan keadaan di simulasi kita. Karena kita di Indonesia, maka bentuknya adalah lampu merah, lalu lampu merah menuju kuning, lalu hijau, lalu maksudnya kuning. Nah, sini kita klik sini, lalu kita masukkan data untuk yang merah, data untuk yang all red, data yang untuk hijau, dan untuk yang kuning. Sini sesuai dengan waktu siklus yang ada pada PDF sebelumnya. Ini kita masukkan data warna merahnya adalah 163 detik, data untuk all red adalah 4, dan data untuk hijau adalah 22, dengan warna kuning adalah 3. Kita beralih lagi. Untuk arah selatan di sini, data untuk merah adalah 29 dan 137, maka kita tambahkan dulu sebesar 166. Lalu di sini warna hijau, warna all-red-nya adalah 4, warna hijau adalah 19, dan waktu kuning adalah 3. Coba kita cek dulu. Oke, sudah benar. Lalu yang timur dengan waktu merahnya adalah 55 dan 72. Kita harus tambahkan dulu. 55 tambah 72, 127. Oke, 127. Dengan waktu merah semua adalah 4. Waktu hijau adalah 58. Ini adalah 3. Nah, ini kita klik lagi 127. Oke, sudah cukup.
Sudah benar. Lalu yang barat sekarang warna merah adalah 120, warna merah semua adalah 4, dan warna hijau adalah 65. Warna kuning ada 3, kita cek lagi, 1, 2, 4, 7. Oke, sudah benar. Nah, langkah selanjutnya kita akan menuju ke signal, apa ini, signal parameter mungkin. Bagian ini kita bisa tambahkan saja. Oh, signal program. Nah, ini signal program kita tambah, beri nama simpang lemak hijau. Ini bisa klik plus di sini, nanti ada simpang lemak hijau dengan gambar seperti berikut. Nah, ini pertama-tama kita ubah ke waktu siklusnya. Waktu siklus di sini adalah berarti kalau misalnya di satu lengan ini jumlah dari 120 tambah 4 tambah 65 tambah 3. Dan juga timur juga demikian, dan selatan dan utara juga sama. Nah, waktu siklusnya ini seharusnya sama untuk setiap lengan, yaitu sebesar 192 dan 2 detik. Lalu, di sini akan muncul bentukan yang tadi, apakah dia merah, kuning, atau mungkin dia all red. Nah, ini kita harus mengatur posisi-posisi dari lengan-lengan ini. Yang pertama mungkin dari arah utara dulu, yaitu sebesar hijau dari titik 0, detik ke 0 sampai 22. Lalu ditambah dengan waktu yellow, itu 3, dan all red sebesar 4. Nah, sini kita pindahkan sini. Jadi setelah 22 ada 3 untuk yellow, berarti 25. Nah, terus 25 ditambah dengan 4 untuk durasi all red, sehingga nanti mulai dari 29 sampai 48 ini adalah waktu hijau untuk lengan selanjutnya. Itu lengan selatan berarti ya. Nah, selanjutnya di sini 29 sampai 48 karena waktu hijau adalah 19 untuk lengan selatannya. Terus 48 di sini tambah 3 karena waktu kuning adalah 3 detik, dan ditambah waktu all red adalah 4, sehingga nanti 48 tambah 3 51. 51 tambah 4 adalah 55. Jadi di sini kita akan mulai waktu untuk hijau sini 55. Nah, sini 55 sampai 113, berarti dia memiliki waktu hijau sebesar 58 untuk lengan timur, lalu disusul oleh waktu kuning sebesar 3, lalu waktu all red sebesar 4. Nah, berarti nanti 113 ditambah 3, 116, tambah 4, 120. Nah, berarti di sini nanti waktu hijau untuk barat 120. Nah, oke, di sini seharusnya sudah sesuai untuk model kita. Sesuai dengan tadi yang sudah kita input. Nah, di sini jangan lupa untuk kita save dulu. Lalu kita bisa silang. Sini kita klik OK saja. Nah, ini sudah muncul untuk signal control. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan memasukkan yang namanya signal head-nya. Sini kita klik ngatur objek, lalu signal head. Nah, ini kita pilih sesuai dengan simpang tadi. Berarti kalau misal dia arah sini, kita tetapkan di ujung sini. Sorry, mungkin ini bisa dimajukan dulu. Nah, di sini kita klik signal head, lalu kita pasang di sini. Nah, ini yang kita perlu ubah adalah dari signal group ini. Nah, pastikan yang tadi signal group untuk pilihan-pilihannya itu ada 1, 2, 3, 4, mulai dari utara itu 1, selatan 2, 3 itu timur, dan barat itu 4. Nah, ini berarti kalau dari barat, maka seharusnya ini signalnya 4. Kita klik OK dulu. Kita show list sini. Sebentar. Coba kita klik lagi signal controllers-nya. Nah, di sini. Angka-angka tadi menunjukkan dari angka ini. Jadi dari 1 itu utara, selatan itu 2, timur itu 3, 4 itu barat. Nah, sehingga yang tadi, kalau misalnya kita ulangi, kita klik signal head, lalu kita klik kanan pada daerah ini,
Kita tulis di sini adalah signal group untuk yang 4 karena di sini adalah barat dengan urutan 4. Kita klik OK. Nah, di sini kita cocokkan mungkin di ujung sini. Nah, selanjutnya untuk bagian yang timur, mungkin linknya bisa kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita input di ujung sini. Kita klik kanan. Nah, di sini karena dia utara, maka dia signal grupnya adalah 1. Kita klik OK. Nah, lalu kita pastikan dia itu untuk bertemu pada 3 lajurnya. Sini kita klik sini, kita klik 1, kita OK kan saja, lalu kita klik sini, klik OK. Nah, ini sebisa mungkin harus sejajar. Baik. Oke. Selanjutnya kita modelkan untuk yang arah timur. Ini mungkin linknya kita geser dulu. Kita beri signal head lagi, kita klik kanan. Di sini kita masukkan karena ini merupakan timur, maka dia nomor 3, signal grup ketiga. Kita klik 3 lalu OK. Nah, lalu kita beralih ke simpang lengan selatan ini. Kita pindahkan dulu mungkin linknya agar tidak mengganggu. Nah, oke, di sini kita masukkan signal head, kita klik kanan. Nah, karena ini selatan, maka dia urutan 2. Signal grup kedua kita klik OK, lalu kita sama seperti tadi, kita harus atur juga untuk yang lajur lainnya. Klik 2, lalu kita klik sini, kita klik 2. Lalu kita sejajarkan sekarang. Kita sejajarkan. Nah, baik, mungkin ini sudah cukup untuk pemodelan signal head pada setiap-tiap lengannya. Baik, untuk langkah selanjutnya ini kita sudah selesai untuk menginput tadi yang pengaturan sinyal lalu lintasnya, lalu sekarang kita beralih kepada menjalankan simulasinya. Sebelum itu mungkin kita akan memasukkan faktor-faktor yang akan menentukan nanti resultnya itu bagaimana atau hasilnya bagaimana. Jadi pertama kita akan mengklik pada bagian network object, setelah itu queue control. Nah, di sini ada tulisan queue counters. Nah, di sini kita akan input pada simpang yang menuju atau pada apil sesuai dengan posisi apilnya. Jadi kalau posisi apil sini kita klik kanan saja, nah itu berarti dia tidak sesuai itu. Usahakan agar tempat dari queue control ini sama seperti posisi dari apilnya. Jadi sementara ini coba saya atur dulu bagian linksnya. Nah, di sini coba kita ulangi lagi queue counters, kita klik pada bagian sini, kita klik kita klik lagi queue counters, lalu kita klik kanan. Nah, di sini langsung terbentuk queue counters untuk simpang Jalan Gedean. Kita mungkin beri nama ini nama barat. Simpangnya berada di lengan barat. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan lagi untuk yang utara, kita namakan di sini utara. Lalu pada bagian timur kita masukkan lagi timur. Lalu kita masukkan pada bagian selatan. Kita klik. Usahakan dia itu sesuai dengan apilnya. Karena kalau ini kan meng-queue itu artinya antrian kendaraan. Antrian kendaraan itu dimulai dari lampu apil ini. Ini kita sudah modelkan untuk queue counternya, lalu sekarang kita pindah ke data collection point. Nah, data collection point ini tujuan untuk menghitung pembacaan dari
di ruas jalannya. Jadi di ruas-ruasnya ini, ruas utara, selatan, barat, timur kita baca. Nah, data collection point ini kita klik, lalu kita show list saja. Ini masih kosong ya. Oleh karena itu kita perlu input data collection point. Nah, misal saya masukkan di tengah-tengah jalan ini. Kira-kira di sini kayak saya klik kanan. Ini akan muncul untuk positionnya, nama jalannya, dan nomornya. Jadi kita lanjutkan saja untuk lengan yang di utara. Misal saya masukkan di sini. Nah, di sini dia hanya untuk satu lajur. Maka dari itu kita perlu untuk input untuk 3 lajurnya juga. Jadi kita klik kanan lagi, kita klik kanan lagi. Nah, di sini kita atur agar dia sesuai atau sejajar. Ini kita bisa akali dengan mengklik di sini 69,6 ini kita klik saja, lalu kita paste di tiap-tiap bagiannya. Ini sudah sejajar. Lalu kita pindah lagi ke bagian timur. Ini misal saya input di sini, kita klik kanan. Nah, ini sudah masuk, lalu kita klik pada bagian yang selatan. Itu juga sama, kita klik kanan, dan klik kanan lagi untuk 3 lajur. Nah, di sini misalkan semua itu sejajar. Berarti nah, ini kita sudah punya untuk data collection tiap dari lengannya. Jadi untuk tipe nomor urut 1 itu ketika data collection berada di simpang yang lengan barat. Ketika dia di nomor 2, 3, 4 dia berada di lengan yang utara. 5, 6, 7 dia berada di 5 itu berada di lengan timur, dan 7, 6, 7, 8 di lengan selatan. Oke, selanjutnya kita berpindah ke evaluation dan configuration. Nah, di sini kita akan men-checklist pada bagian-bagian yang akan kita hitung. Nah, di sini result management, result attributes. Oke ya, di sini di result and attributes kita klik pada data collection, kita klik pada notes, dan kita checklist pada queue counters. Nah, di sini sudah cukup, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita akan memodelkan notes. Ya, notes ini di sini ada bagian notes, kita klik aja. Bertujuan untuk menghitung pembacaan data yang berada di dalam simpangnya. Mungkin kita turunin saja ini. Nah, sini kita klik kanan, dan ini akan membentuk suatu poligon. Nah, kita bentuk agar dia itu memenuhi dari simpang yang kita buat. Kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa atur-atur lagi untuk posisinya. Jadi pastikan dia itu berada di simpang ya. Nah, misal seperti ini. Nah, lalu kita akan mengatur pada bagian list, lalu measurements, dan data collection measurements. Nah, di sini kita bisa tambah aja untuk nomor 1 tadi, data collection point-nya itu berada pada daerah yang barat. Berarti sini kita masukin 1, kita namakan di sini barat. Lalu saat dia berada di posisi 2, 3, 4, dia berada di utara, dan ini utara juga. Oh sorry, ini berarti harusnya ini arah timur, dan ini selatan. Nah, tapi di bagian utara ini kita klik pada nomor 2, 3, 4 karena di bagian utara ini dia data collection point-nya ada 3 dan dia urutan adalah 2, 3, 4. Selanjutnya kita pilih pada timur. Sini data collection point-nya adalah 5. Dan untuk yang selatan dia itu ada 6, 7, 8. Nah, sini sudah sesuai, kita bisa beralih ke simulation-nya, lalu parameters. Nah, di sini kita akan mengatur berapa lama simulasi itu akan berlangsung. Karena ini student version, dia maksimum pada 600 detik.
Selanjutnya ini mungkin kita klik OK saja. Nah, ini coba kita running sekarang. Coba kita klik running di sini, simulation continuous. Dan di sini kita perlu save dulu, maka kita klik saja yes. Nah, ini akan coba running. Nah, kita akan melihat bagaimana mobil ini akan jalan. Nah, di sini ya warna hijau sudah berjalan, yang warna merah sini berhenti. Dan mungkin kalau ingin melihat 3D, kita bisa klik 2D or 3D ini. Jadi kita bisa zoom in. Nah, ini terlihat bahwa dia masih rapih. Bentuknya itu masih berada di tengah-tengah jalan gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa ubah bagaimana perilaku dari pengendara ini. Karena di Indonesia sendiri sebenarnya kan cukup berantakan untuk kondisi kendaraannya, dia bisa untuk menyelip-nyelip di bagian manapun. Ya, jadi mungkin kita percepat saja ini. Kita klik quick mode. Nah, otomatis ini ada bagian menitnya ini akan lebih cepat. Sampai 10 menit. Nah, di sini kita klik saja OK. Nah, mungkin kita bisa ke step selanjutnya mengenai kalibrasi dan juga validasi. Jadi saat kita melihat tadi ada yang tidak sesuai, kita bisa kalibrasikan dengan kita klik base datanya, lalu driving behaviors. Nah, di sini akan muncul driving behaviors untuk urban motorized. Ini kita bisa klik kanan, lalu kita edit. Nah, ini muncul untuk seperti ini. Ini kita sesuaikan saja untuk Wideman 74. Lalu mungkin untuk average standstill distance ini kita ubah 1 dan juga di 1. Nah, ini maksudnya jadi jarak antar kendaraan itu adalah 1 meter. Dan juga aditif tambahan dari jarak amannya adalah 1 meter dan juga multiply-nya adalah 1. Lalu kita ubah lagi mungkin di bagian lateral. Following sudah lateral. Di sini kita ubah pada ini. Overtake on same lane, jadi kemungkinan untuk kendaraan itu bisa menyalip atau mengisi lajur-lajur yang kosong. Jadi dia bisa untuk mengisi pada bagian kiri maupun yang kanan lajur. Lalu kita ubah lagi mungkin di sini, desired position at free flow. Jadi kemungkinan kendaraan itu bisa berada di middle of lane, jadi yang tadi seperti yang sudah di run, dia berada di tengah-tengah jalan. Nah, mungkin kita ubah menjadi any, jadi dia bisa untuk mengisi lajur yang kosong. Kita klik saja mungkin OK. Nah, di sini kita coba running lagi, kita save. Ini kita bisa lihat lagi. Kendaraannya masih belum ada ya. Oke, sebentar. Mungkin ada sedikit kesalahan karena saya masih dalam quick mode, jadi tidak terlihat untuk simulasinya. Jadi saat kita klik quick mode ini, maka dia akan berlangsung secara cepat gitu kan. Kalau misalnya kita klik stop, lalu kita mulai lagi, nah ini tidak terlihat untuk kendaraan itu masuk dari simpang. Nah, makanya kita perlu ubah lagi dia itu agar tidak quick mode. Nah, ini sudah terlihat. Kita pause saja lagi. Kita mulai lagi dari awal. Nah, ini kita mulai lagi, kita lihat sini. Nah, ini kendaraan mulai memasuki simpangnya. Saat merah mereka berhenti, dan di sini saat hijau mereka bisa berjalan. Dan bisa lihat di sini bahwa kendaraan ini mengisi setiap lajurnya. Jadi tidak hanya di tengah jalannya, tapi dia juga mengisi lajur-lajur yang terlihat kosong. Nah, ini bisa dilihat juga. Nah, ini bagian yang belok kiri jalan terus juga bisa dilewati oleh kendaraan dengan lancar ya. Kecuali mungkin di bagian utara ini karena komposisi kendaraan ini sangat banyak di bagian utara sehingga ada yang memblokade bagian belok kiri jalan terus ini.
Selanjutnya mungkin ini adalah langkah terakhir, yaitu kita melihat hasil dari running tadi. Kita bisa lihat itu dari evaluation lalu result list. Nah, di sini kita hanya bisa melihat yang dot result, atau collection result, dan queue result. Kenapa? Karena ini hanya faktor-faktor yang kita masukkan pada saat running tadi ya. Coba bisa kita cek data collection result. Nah, di sini kita bisa terlihat untuk tiap-tiap lengannya, barat, utara, timur, selatan, dengan simulationnya adalah average-nya berapa, standarnya minimum maksimum berapa. Untuk parameter acceleration, distance, length, banyaknya vehicle, banyaknya orang dalam kendaraan, dan delay dari tundaan dan juga kecepatannya. Nah, ini bisa lihat rata-rata kecepatan 24 sampai 26. 24, 22, 23, 26 untuk barat, utara, timur, selatan. Lalu jumlah kendaraannya berkisar antara 260 sampai 278 untuk tiap lengannya. Lalu mungkin distance-nya, jadi jarak network ini itu paling jauh itu yang barat. Bisa dilihat sini sih, karena modelan di barat ini lumayan jauh. Mungkin itu untuk yang data collection result-nya. Jadi kayak perhitungan pembacaan pada ruas-ruas di simpangnya. Kita beralih mungkin ke evaluation result list yang node result. Nah, node result ini kita menghitung pembacaan data yang berada di simpangnya. Jadi sama seperti tadi, ini ada untuk tiap-tiap pergerakannya, ada yang dari barat ke utara, utara ke timur, dan sebagainya. Lalu ada untuk yang average-nya berapa, standar berapa, minimum, dan maksimum. Ini kita lihat yang standarnya. Ini ada parameter queue length atau panjangnya antrian, queue length maksimum, lalu ada banyaknya vehicle, banyaknya orang dalam vehicle tersebut, dan ini adalah vehicle delay. Ini ada percent delay, tapi ini tidak terkait karena ini pedestrian. Lalu mungkin stop delay, emission CO2, NOx, VOC, dan sebagainya. Dan ada fuel consumption juga cukup unik mungkin nih, jadi interpretasi saat nanti mungkin kita mengolah data. Nah, ini hasil dari node result-nya. Lalu mungkin yang terakhir kita beralih ke result dari queue result. Itu antrian kendaraan tadi dimulai dari apil itu berada. Nah, ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, terdapat average dan standar maksimum minimum untuk tiap-tiap lengan, yaitu barat, utara, timur, selatan. Ini ada queue length, panjangnya antrian, lalu ada queue length maksimum dan queue stop. Ya, bisa dilihat di sini sih untuk rata-rata tiap-tiap lengannya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Modelan dari simpang ini mungkin ada beberapa kesalahan atau mungkin beberapa salah step. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sehingga ya semoga saja bisa menjadi acuan atau mungkin menjadi pembantu dalam mensimulasi simpang di software Visim ini. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.